Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Geraldine. Fokus saja pada pembuatan film dan coba selesaikan secepat mungkin. Memikirkan tentang adegan yang baru saja terjadi di rumah sakit sejahtera, Alexa tahu bahwa bukan gaya Kenzie yang membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebagai istrinya, dia sangat menyadari tingkat perutnya yang hitam. Oke, setiap kali aku memikirkan betapa dekatnya kamu dengan cedera, aku merasa sedikit takut. Suamiku, apakah kamu menyalahkan dirimu sendiri? Alexa memeluk leher Kenzie. Jangan lupa, kamu selalu menyelamatkanku. Dan kali ini, kamu melindungi aku dan anak kami. Aku selalu mempercayaimu. Kapanpun dan apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mempercayaimu. Setelah kembali ke rumah, kakek Arifin duduk sendirian di ruang belajarnya, selama beberapa waktu sambil memegang kotak hitam yang diberikan Kenzie kepadanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya mengunci kotak itu di brankasnya. Dia tahu bahwa jika dia melihat isi kotak itu, dia tidak akan mampu bertahan sedetik pun di sekitar Arsy. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Itu adalah Arsy. Kakek, bolehkah saya masuk? Kakek Arifin menyesuaikan ekspresi kompleksnya dan menjawab, masuk. Arsy mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, memperlihatkan senyuman yang mempesona. Dia langsung menghampiri kakeknya, meraih lengannya dan mulai mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Kakek, membosankan sekali menjadi wanita hamil di rumah. Bolehkah aku keluar dan melakukan pekerjaan? Setelah kakek mengungkap Arsy yang sebenarnya, semua yang keluar dari mulutnya terdengar seperti itu adalah bagian dari rencananya. Arsy menyebutkan bekerja karena dia jelas ingin menggunakan anak itu sebagai alasan untuk kembali ke korps Geraldine. Dan menetapkan fondasi untuk kembalinya dia. Kamu baru saja hamil belum lama ini. Jika kamu bekerja, kamu akan melelahkan cucuku yang berharga. Tidak, aku tidak akan melakukannya, kakek. Kamu tahu bagaimana keadaanku. Semakin kamu tidak mengizinkanku melakukan sesuatu, semakin aku ingin melakukannya. Kakek Arifin sangat menyadari emosinya. Tampaknya, Arsy berasumsi bahwa meskipun kakek Arifin tidak menyerahkan bisnis keluarga kepadanya, dia setidaknya akan mengembalikan peran sebelumnya. Kakek Arifin setuju untuk membiarkannya bekerja. Dia tahu jika tidak, dia akan melakukan tindakan lain untuk mendapatkan simpati. Jadi, dia tersenyum dan menepuk punggung tangannya. Oke, aku akan membiarkanmu bekerja. Aku akan menelepon sebentar lagi untuk mengatur segalanya untukmu. Tapi, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan merawat tubuhmu dengan baik dan tidak akan bekerja sekeras dulu. Terima kasih, kakek, Arsy bersorak. Dia berasumsi, dilihat dari cara kakeknya memanjakannya, hanya masalah waktu sebelum dia mengusir Amanda dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Istirahatlah. Kakek masih perlu memeriksa beberapa dokumen. Setelah semua yang terjadi, kakek sekarang menganggap senyum Arsy menakutkan dan palsu. Dia dimaksudkan untuk menjadi bagian dari keluarga, namun sebaliknya, dia seperti iblis yang senang menyakiti orang-orang paling penting di sekitarnya. Arsy mencapai motifnya, jadi dia berbalik untuk meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Penatua Tang tiba-tiba menahannya, naik ke atas dan suruh Amanda datang menemuiku. Aku akan segera pergi. Arsy berasumsi bahwa kakeknya ingin bertemu Amanda untuk mengembalikan perannya di perusahaan. Jadi dia segera menuju ke kamar Amanda. Mengikuti tindakan lemahnya, dia berkata, Bibi, kakek ingin bertemu denganmu di ruang belajar. Amanda menahan keinginan untuk menamparkan wajah Arsy sambil tetap fokus pada dokumen di tangannya. Aku akan ke sana sebentar lagi. Tatapan Arsy mengandung jejak kemenangan. Dia sudah bisa membayangkan bahwa peran Amanda akan segera hilang. Namun, dia tidak tahu seberapa besar pengendalian diri yang diperlukan Amanda,
untuk menahan diri agar tidak memukulnya. Tidak lama kemudian, Amanda menuju ke bawah dan memasuki ruang belajar kakek Arifin. "Ayah, kamu mencariku?" Kakek Arifin menunjuk ke ambang pintu dengan dagunya, memberi isyarat kepadanya bahwa Arsy mungkin sedang menguping. "Ikuti saya." Amanda menganggukkan kepalanya, dan menemani kakek Arifin keluar ke balkon di mana Arsy tidak lagi memiliki kesempatan untuk menguping. "Arsy ingin kembali bekerja di perusahaan Geraldine, jadi aku setuju untuk membiarkan dia kembali." "Ayah, biarkan aku menyelesaikannya." Kakek Arifin melihat ke kejauhan, tatapannya dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. "Aku serahkan masalah ini padamu. Beri dia pekerjaan termudah di perusahaan dan gunakan kehamilannya sebagai alasan untuk menekannya untuk sementara waktu. Aku tahu dia tidak akan menyimpannya sendiri, jadi atur seseorang untuk mengawasinya, melacak setiap gerakannya, dan bertindak sesuai dengan itu. Kalau bukan karena anak di perutnya." "Ayah, aku mengerti perasaanmu." Amanda menepuk punggung tangan kakek Arifin. "Kalau bukan karena dia hamil, kakiku pasti sudah patah." Bagaimanapun, Alexa hampir menjadi korban dari rencana jahatnya. Setelah berdiskusi dengan cermat, Amanda meninggalkan ruang belajar kakek Arifin. Sementara itu, Arsy berpura-pura sedang menonton televisi. Begitu dia melihat Amanda keluar, dia berdiri dan menatapnya. "Ayo melapor ke kantor besok," perintah Amanda dengan tenang. "Terima kasih, Bibi." Arsy memiringkan kepalanya, yakin bahwa Amanda dan kakek Arifin baru saja bertengkar. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun di rumah ini yang akan ditipu olehnya lagi. Amanda tertawa lembut, tapi suaranya mengandung rasa jijik. Arsy hanya mengira Amanda tidak senang dengan kepulangannya. Jadi, saat tidak ada yang menyadarinya, diam-diam bibirnya melengkung ke atas. "Besok akan ada pertunjukan yang bagus." Setelah kembali ke lokasi syuting, Alexa dengan cepat kembali ke karakternya. Mungkin karena masalah Arsy kini telah terselesaikan, kondisinya lebih baik dari sebelumnya dan lebih mudah untuk fokus. Namun, saat satu masalah terselesaikan, malam itu, berita besar lainnya muncul di berita utama hiburan. Baim kedapatan mencium seorang wanita misterius di depan pintu rumahnya. Meski identitas wanita tersebut tidak jelas, mereka tertangkap kamera sedang mesra saat kembali ke vilanya. Awalnya, ini tidak ada hubungannya dengan Alexa. Tapi, melihat berita ini masih membuat Alexa mengerutkan alisnya. Baim sangat malas dan satu-satunya orang yang ada di sampingnya adalah asistennya, Adira. Ditambah lagi, dia jelas menyukai Adira. Jadi mengapa dia tiba-tiba tertangkap kamera sedang memeluk wanita lain? Dia memang terlalu sibuk untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya akhir-akhir ini. Jadi, setelah melihat beritanya, dia segera menelepon Adira. "Apa yang terjadi dengan Baim?" "Saya tidak yakin, saya sedang menangani humas." Suara Adira mengandung rasa tidak percaya. "Beberapa hari yang lalu, Lukas mengirimiku undangan ke ujian humas Mandala. Setelah itu, Baim mulai bertingkah aneh," kenang Adira. Dia tidak percaya bahwa dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di sisi Baim. Bagaimanapun, dia terikat untuk maju dalam hidup. Jadi, dia tidak berpikir ada yang salah dengan dia ikut serta dalam ujian Mandala. "Kamu jelas tahu kalau dia menyukaimu." Alexa langsung ke pokok permasalahan. "Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Dia sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha, namun dia belum menerima imbalan apapun. Tapi, aku sudah memikirkannya cukup lama. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kesempatan lain dalam hidup. Aku tidak ingin hanya menghabiskan hidupku di sisinya. Aku ingin menjadi berharga. Sebagai asisten, bagaimana mungkin aku bisa bermimpi bersamanya?" Adira menjawab dengan serius.
Alexa mengerti bagaimana perasaan Adira. Dia optimis dan ceria. Pada saat yang sama, dia tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan hidup dari seorang pria. Sebab, agar layak menandinginya, dia tahu dia punya potensi untuk mencapai level yang sama. Adira, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Hiduplah dengan penuh semangat dan jadikan hidup ini berharga. Alexa, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Adira percaya diri. Setelah hening beberapa saat, Alexa tertawa lembut. Baim mempunyai ego yang terlalu besar. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Jika kamu benar-benar mempunyai niat untuk menghabiskan seumur hidup bersamanya, jangan lemah dan mundur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.